turun itu tidak ada dianiaya, tidak. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Nama Yesus, tetapi jadi memakai nama Yesus bom-bom yang engkau aniaya. Iya, sekarang pertanyaannya, bisa nggak setan mengatakan itu? Akulah Yesus, bisa nggak? Tetapi Bisa ayat di Yesus? Alkitab Bisa nggak kemudian iblis mengaku Yesus? Kita harus sesuai dengan ayat yang tertulis. Nggak, pertanyaan saya, bisa nggak iblis mengaku Yesus? Bisa iblis mengaku Yesus? Bisa, karena memang Bisa. iblis tugasnya menyesatkan. Bisa. Gitu. Nah, syarat pertama telah dilalui. Yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus. Sekarang syarat kedua, Paulus mengatakan yang datang kepadanya adalah bukan manusia. Sedangkan anak Maria ini manusia. Sama enggak antara sosok manusia yang dilahirkan oleh Maria dan sosok yang datang kepada Paulus yang bukan manusia? Apakah yang bukan manusia dengan manusia itu sama? Silakan. Oke. Ya, jadi sewaktu Tuhan Yesus menjumpai Paulus, Yesus sudah terangkat ke surga dan sudah kembali ke wujud Tuhan Allah. Gitu. Nah, dia duduk di atas di langit itu sebagai anak manusia atau bukan? Yesus naik ke surga itu kembali ke wujud semula, wujud Tuhan Allah. Gitu. Dia di situ di Makanya atas sebagai anak manusia. Kita buka di Kisah Para Rasul 9, kita buka di Kisah Para Rasul 9, sewaktu Tuhan Yesus menjumpai Paulus, ya, berupa cahaya memancar dari langit, ya. Iya, iblis juga Yesus yang berupa menjumpai cahaya. Paulus berupa cahaya dari langit. Iblis Dan yang Yesus menyerupai palsu cahaya bukan itu berada Yesus. di padang gurun. Itu bedanya. Tunggu, dengarkan dong ya. Yesus palsu berada di padang gurun, berada di bilik, berada di dalam gua. Nah, kalau Yesus yang menjumpai Paulus itu berupa cahaya memancar dari langit. Artinya dia tidak di bumi. Ya, artinya Yesus yang menjumpai Paulus itu berada di langit, berupa cahaya memancar dari langit. Begitu. Nah, saya ulangi Iblis lagi juga ya. berupa Yesus cahaya. palsu berada di padang gurun. Berada di padang gurun. Dan berada di gua, berada di dalam bilik. Ada di mana-mana. Itu kalau Yesus palsu. Kan coba, ada di padang gurun, ada di dalam bilik, ada di dalam gua. Artinya dia ada di mana-mana. Sekarang Ya? kau buktikan ke saya kalau anak Maria itu bukan manusia. Anak Maria itu adalah Tuhan Allah yang merendahkan diri di manusia, bukan di Filipi 2. Buktikan kalau anak Maria itu bukan manusia. Sekarang Yesus Anak duduk Maria itu Tuhan Yesus dan duduk manusia. duduk di sebelah kanan Elohim di langit itu sebagai apa? Sebagai manusia atau bukan manusia? Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Sebagai anak Allah. bukan sebagai anak manusia. Oh, bukan, sebagai anak Oh, Allah. kalau ada dalilnya bahwa Yesus duduk sebagai anak Allah gimana? Kalau ada dalilnya Yesus duduk Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Coba ditunjukkan Duduk di dalilnya. sebelah kanan Allah Sebagai Bapa. anak manusia atau bukan? Sebagai anak manusia atau bukan?
Ya, Banyak karena dalilnya yang mengatakan itu. dikatakan sebagai anak manusia juga tidak masalah karena anak Allah menjadi anak manusia. Gitu berarti ya. kau Jadi dia punya pelintir. dua. Bukan. Berarti kau ya. pelintir. Makanya Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sebagai anak manusia. Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah iblis itu manusia atau bukan? Ya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah sebagai anak Allah, ya. Mana Karena dalilnya? tidak ada manusia Tunjukkan dalil, yang naik tunjukkan ke surga. dalil. Gitu. Tunjukkan dalil. Satu aja. Ya. Bahwa yang duduk di sebelah kanan Tuhan itu adalah anak Tuhan. Tunjukkan dalil, silakan. Anak Allah, anak Allah. Di mana? Di mana Anak tertulis? Allah Bapa. Di mana tertulis dan Yesus duduk dan anak Allah duduk di sebelah kanan Allah? Itu di mana tertulis? Tunjukkan ke saya. Kalau saya mampu menunjukkan, Oke, salah bentar. satunya Markus 14 nomor 26. Dan anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Iblis itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari anak Maria. Bisakah iblis mengaku Yesus? Bisa, katamu juga bisa. Nah, iblis ketika dia bukan manusia bisa memakai nama Yesus. Tergenapi apa yang datang kepada Paulus. Oke. Jadi bagaimana pendapat Anda sewaktu Adam dikatakan anak Allah? Yang kita bahas ini Yesus. Duduk Iya, di sebelah kanan saya Tuhan bertanya yang Maha dulu Tinggi itu kepada anak Anda. manusia. Saya bertanya dulu kepada Anda nih, kenapa Kan Adam Dito dihapus, dikatakan kenapa ya? anak Allah? Karena Adam itu Kenapa Dinda manusia, Dito? ya kan? Kita mengetahui Adam itu manusia kan? Kenapa Kenapa Adam lari ke dikatakan anak Adam Allah? orang ini? Jurus gereja nggak berlaku di sini. Yang datang kepada Paulus itu bukan Adam, tapi Yesus. Ya, tidak masalah Yesus dikatakan anak manusia ataupun anak Allah. Ya, terus saya kan bertanya. Karena posisi, karena Tuhan Allah menjadi manusia namanya Yesus gitu. Jadi dua wujud itu dipakai oleh Yesus. Wujud Allah dipakai, wujud manusia juga dipakai. Jadi Yesus itu punya dua wujud, wujud Allah dan wujud manusia. Gitu. Ya, tercatat di Filipi 2 ayat 11. Coba dulu buka Filipi 2 ayat 11. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ya. Jadi Tuhan Allah itu merendahkan diri menjadi manusia demi menyelamatkan manusia. Itu. Jadi berkorban, ya. Buka Filipi 2 ayat 11. Enggak, kamu ke gereja, jangan di sini. Doktrinmu tidak laku bagi saya. Besok hari kau bisa berubah jadi Yesus 5 wujud, 10 wujud. Enak kali kau ngomong, membodohi orang. Segala-galanya bisa kau ngambil. Kau di neraka aja ngajar, di gereja kau ngajar, jangan di sini. Tadi dikatakan Yesus anak Allah duduk di sebelah kanan Allah. Minta dalil nggak ada. Saya tunjukkan dalil. Markus 14 nomor 26, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa dalam rupa anak manusia. Dalam rupa anak manusia Yesus itu duduk. Dalam rupa manusia Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan. Oke. Kemudian Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia. Lalu siapa? Kalau bukan manusia siapa? Tuhan katanya. Tuh. Tidak ada dalilnya Yesus mengatakan Tuhan akan datang, nggak ada. Aku akan pergi sebab yang datang setelahku adalah Tuhan, nggak ada. Dia mengatakan adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur, penolong lain itu tidak akan datang. Nah, penolong lain
Anda bisa baca di dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang itu manusia penolong lain. Jadi setelah Yesus terangkat, yang datang adalah manusia penolong lain. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yang datang kepada Paulus Yesus Kristus ngakunya. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Tergenapi. Seorang penolong lain yang datang. Bukan Yesus lagi. Dipelintir, Yesus dan Roh Kudus dua-duanya datang. Kalau Yesus dan Roh Kudus dua-duanya datang, berarti terbantah lagi tuh ucapan Yesusnya. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, seorang penghibur lain itu tidak datang. Maka ketika Yesus terangkat ke langit, yang datang penolong lain, yaitu manusia, seorang manusia. Rohnya disebut roh kebenaran. Ajarannya kenapa disebut sebagai roh kebenaran? Ajarannya datang dari Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing roh kebenaran ini. Itu yang dimaksud. Lah, Paulus dibimbing oleh roh juga. Tapi bernama Yesus. Yang harus diwaspadai setelah Yesus terangkat ke langit adalah penyesat. Penyesat itu memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Ini kita mau kaji Paulus, malah dia sudah bungkus duluan. Yang datang kepada Paulus adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah dua wujud. Dia wujud manusia, wujud juga Tuhan. Apa sih diskusi? Ini bukan gereja. Di gereja boleh lah kau kayak gitu. Boleh. Di sini jangan dong. Jangan kau ajarkan kemudian doktrin di sini. Nggak laku. Yang datang setelah Yesus bukan Yesus, titik. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa setelah dia pergi yang datang bukan dirinya? Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Sudah dibilang dari tadi. Lalu siapa roh penghibur itu? Siapa roh penghibur yang Yesus minta itu? Baca data sebelumnya. Yang datang setelahku adalah seorang penghibur. Yang datang setelahku adalah penghibur. Jikalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Siapa penghibur ini? Mundur 2 langkah ke bab berikutnya sebelumnya. Di data nomor 14. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang manusia penolong, penghibur lain. Berarti penghibur lain yang datang setelah Yesus pergi adalah manusia. Bukan cahaya, bukan berupa suara. Kalau yang datang berupa cahaya itu, berupa suara itu, ya itulah bisikan. Namanya sibilisisis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada 2 yang datang. Yang datang pertama adalah roh kebenaran sang penghibur, yang adalah manusia. Yang kedua adalah sibilisisis, memakai nama Yesus. Itu. Ini belum apa-apa doktrin duluan. Waduh, doktrin duluan yang dibawa. Siapa yang datang kepada Paulus? Mengaku siapa? Yang datang kepada Paulus adalah Tuhan Yesus. Langsung dibungkus. Ini bukan diskusi ilmiah. Ini namanya pembodohan. Ini pertanyaan kan, siapa yang datang kepada Nabi Muhammad? Langsung kami jawab, itu Jibril. Oh tidak dong. Kami harus menjelaskan dulu. Yang datang itu membawa Al-Quran, diterangkan. Kul nazzalahu. Jelas itu Al-Quran menjelaskan. Telah datang kepadamu Roh Kudus. Nah dijelaskan. Roh Kudus yang datang. Dijelaskan. Nah sekarang yang datang kepada Yesus ini menggunakan nama siapa? Yang datang kepada Paulus menggunakan nama Yesus. Yang datang kepada Nabi Muhammad menggunakan nama Roh Kudus. Penyesat datang memakai nama Yesus. Nabi Muhammad sudah terhindar di situ. Saya tidak menafsir, saudara. Saya ulang lagi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yesus, Nabi Muhammad, Paulus. Hei Nabi Muhammad, yang datang kepadamu memakai nama siapa? Roh Kudus.
Hai Paulus, yang datang kepadamu memakai nama siapa? Yesus. Kembali ke soal. Penyesat ketika datang memakai nama siapa? Roh Kudus atau Yesus? Jawabannya memakai nama Yesus. Kita bungkus ya. Penyesat datang setelah Yesus, menurut Yesus memakai nama Yesus. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, jangan menurut Al-Quran. Kalian tidak akan percaya. Menurut Yesus, penyesat datang memakai nama siapa? A. Yesus. B. Roh Kudus. C. Nabi Muhammad. D. Bom-bom. E. Handi. F. Goldian. G. Edis. H. Rudi Yohanes. Bla 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 bla. Mana yang betul? Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Berarti penyesatnya datang memakai nama Yesus. Nah, mari kita deteksi dua tokoh ini. Nabi Muhammad. Yang datang kepada Nabi Muhammad memakai nama siapa? Roh Kudus. Tepuk tangan. Ada nggak pernah datang kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun menerima wahyu bernama Yesus? Akulah Yesus. Ada nggak? Nggak ada. Nabi Muhammad lepas dari keadaan itu. Kembali kita tanya kepada Paulus. Saudara Kristen. Iya, paman. Yang datang kepada Paulus ketika dia ke Damsyik memakai nama siapa? Yesus. Udah selesai. Berarti penyesat itu bekerja di mana? Di Nabi Muhammad atau di Paulus? Itulah jawabannya. Sederhana kan? Kalau tidak bawa doktrin. Kalau bawa doktrin, kalau bawa dogma, asbak rokok bisa juga kau tuhankan. Jangan pakai doktrin, jangan. Pakai ilmu, apa? Pakai ilmu. Apa fungsinya itu Bibelmu? Coba, apa fungsinya itu Bibel? Fungsi Bibelmu itu apa? Hah? Apa fungsinya? Tidak ada di situ dikatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Nabi Muhammad. Enggak ada. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Roh Kudus. Enggak ada. Tapi yang ada adalah waspadalah kepada si Bilisisis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu di mana itu terjadi? Di Nabi Muhammad atau di Paulus? Susah kali kalian ini diajak. Ayolah, mari diskusi ilmiah. Kalau cuma doktrin-doktrin, mending saya di masjid. Kalau kamu mau doktrin-doktrin, mending Anda di gereja aja. Ini kita di depan publik. Di depan publik ini. Disimak ribuan manusia. Kenapa nggak mau jujur sih? Ini ada belajar. Yang datang kepada Nabi Muhammad itu siapa? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Saya buka diri kan? Saya sebagai pembina apologet Islam buka diri. Silakan Anda gagahi. Silakan Anda pretelin. Yang datang kepada Nabi Muhammad itu sopo? Anda mengatakan iblis. Silakan Anda katakan itu. Apa latar belakangnya Anda menyatakan itu adalah iblis? Apa buktinya? Nonsen. Tidak ada kan? Sedangkan iblis datang memakai nama Yesus. Ada nggak kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Yesus? Di mana itu? Nggak ada. Nggak ada Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Yesus, nggak ada. Kemudian tadi nenek Rasmi mengatakan, dengarkan. Nenek Rasmi itu mengatakan apa? Penyesat itu bertemu dengan Kristus di padang gurun katanya. Ayo,
di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22, siapa yang menuju ke Damsyik? Nabi Muhammad atau nek lagi. Nabi Muhammad atau Paulus yang menuju ke Damsyik. Sedangkan jalan menuju ke Damsyik itu berdasarkan satu Raja-Raja 19:15 itu adalah padang gurun. Satu Raja-Raja 19:15 area Damsyik itu adalah padang gurun. Siapa yang menuju ke Damsyik? Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Paulus. Kata bilik di Matius 26 nomor 24. 24 nomor 26. Penyesat itu, nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik. Bilik di situ bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Bilik di situ. Skubalon. Bilik itu apa di situ? Kamar rahasia. Kamar rahasia itu apa? Penjara. Siapa yang pernah di penjara, lalu di dalam penjara mengaku bertemu dengan Yesus? Hah? Siapa? Yang pernah di dalam bilik skubalon, temeong? Di situ jelas itu. Ketika Paulus mengaku menulis surat dan bertemu dengan Yesus di dalam bilik rahasia yaitu penjara, apakah tergenapi? Bahwa penyesat nabi palsu itu bertemu dengan Yesus di padang gurun. Ke Damsyik padang gurun, Paulus bertemu dengan Kristus. Dalam bilik penjara, temeong, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Tergenapi semuanya. Dan tengok ajaran setelahnya. Tengok ajaran Paulus setelahnya. Dia lemparkan hukum yang dia taati tadinya, hukum Taurat dibilang dibilang tinja, hukum Tuhan dibilang tai. Coba. Hukum Tuhan dibilang tinja oleh Paulus. Ini kejam kali ini yang datang pengaruhi Paulus ini. Jadi itu aja kesimpulannya. Jangan pakai doktrin, jangan pakai dogma. Pakai ilmu, pakai data. Penyesat itu datang menyamar memakai nama Yesus. Yang datang kepada Paulus menyamar memakai nama siapa? Paulus itu mengaku bertemu dengan siapa? Yesus. Sekarang tugas Anda membuktikan kalau itu Yesus asli. Sementara Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Sedangkan anaknya Maria itu manusia. Berarti yang datang kepada Paulus itu adalah penyesat. Ini kutanya nih muridnya nih, Ibu Rasmi. Coba buktikan, sejak kapan anak Maria itu bukan manusia? Mana ada? Markus 14 nomor 26, Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan sebagai anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Sedangkan di dalam Ibrani 9 nomor 28, Yesus akan datang sekali lagi, menyatakan diri sekali lagi. Nah, kalau Yesus menyatakan diri sekali lagi itu kapan? Pada saat mana? Oh, akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Ayo, Bu Rasmi. Yesus menyatakan diri di atas muka bumi ini berdasarkan Bible itu berapa kali? Jawab. Jangan bawa doktrinmu di sini. Kalau bawa doktrin saya turunkan lagi. Oke, dari mana kita tahu kalau Yesus itu Allah? Buka di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ya, di situ firman itu menjadi manusia. Di situ dikatakan Yohanes Pembaptis sebagai saksinya. Buka di Yohanes 1 ayat 20.
Di situ judul perikopnya, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Saya baca ya, ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya. Jadi di sini Yohanes menunjuk kepada Yesus, mengatakan kalau Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, jadi di sini dikatakan Yesus itu adalah Allah karena hanya Allah yang bisa menghapus dosa dunia, gitu ya. Jadi dari mana kita lihat kalau Yesus itu adalah Allah? Saya sudah kasih tahu ayatnya, ya Bang Juma. Udahlah, kamu resmi di neraka aja, jangan di sini. Jengkel aku lihat. Saya tidak bahas itu yang saya. Padahal bukan topik itu yang dibahas loh itu. Turunkan bang, diturunkan, nanti saya ludahi mukanya. Jijik saya lihat mukanya. Kau itu. Jangan di sini Rasmi. Kau di neraka aja mengajar sana, jangan di sini. Kau tahu nggak Yesus itu? Yesus itu tokoh Yahudi, bukan tokoh Kristen. Kau mau maknai dia Tuhan itu karena kau Kristen. Bagi orang Yahudi, bagi muridnya sesakti apapun Yesus, dia hanya guru. Dia hanya utusan Tuhan. Sesakti apapun Yesus itu. Bagi Yahudi dia paling tinggi derajatnya adalah utusan Tuhan. Kau karena kau Kristen, pengikut ajaran pagan, utusan Tuhan kau bilang Tuhan hanya gara-gara kau comot data. Kalian itu bukan pengikut Yesus, kalian itu pengikut Kristus yang datang ke Paulus. Susah kali dibilangnya. Kau buktikan ke kita ini bahwa anak Maria itu bukan manusia. Karena Paulus mengatakan yang datang kepadaku adalah Yesus yang bukan manusia. Nah, untuk membuktikan bahwa Yesus yang asli adalah sama dengan yang datang ke Paulus, buktikan kalau anak Maria ini bukan manusia. Pakai ilmu apa? Kucluk. Malah sekali aku lihat ini orang-orang. Dibilang jangan doktrin, jangan dogma, pakai ilmu, pakai data gitu loh. Nah, sekarang saudara Siaga Gulo. Iya, hayalan saja. Itulah agamamu, hayalan. Menghayal terus. Biarin dia menghujat. Terusin Agama Bang. ilusi. Loh, kok dibilang menghujat gitu? Ya terusin aja, nggak apa-apa. Ya. Terusin. Iya, maksudnya karena aneh juga itu. Kenapa kok bisa gitu ya? Apa? Bang Zuma, hayalan saja itu apa itu artinya itu? Hayalan saja itu agama Kristen. Iya kan? Itu ajaran Kristen tuh. Iya. Saya buktikan kalau Kristen itu agama hayalan. Iya kan? Kristen mengatakan bahwa Tuhan itu begini Bang nusul. Zuma, kenapa saya dibilang menghujat itu Bang Zuma? Iya, karena kamu menirukan azan dengan kau plesetkan. Azannya itu kan hayya 'alas shalah. Mari kita tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Kok malah kau pelintir? Tapi begini Itu Bang Zuma, ajaran saya kan kasih. hanya Enggak, kau turun saja. Kau di bawah, kau anak babi, kau turun. Anak babi, anak lonte, anak asu. Kristen yang seperti Anda itu halal darahnya, paham kau? Kau sakiti hati kami gitu. Kau masih minoritas di sini loh, masih minoritas. Itu sama halnya kau ajak perang umat Islam. Dan kalau jangan sampai lisan saya, jangan sampai saya menyuarakan jihad. Kutanya samamu, jangan sampai darah saya memuncak, saya suarakan jihad, jangan sampai. Halal darah kau itu. Harbi Gurunda, ngeri mereka. Halal darah kau itu. Agama lu yang hayalan, goblok. Azan kau bikin kayak gitu. Ya jangan sampai lisan saya terucap jihad ya. Jangan sampai loh. Jangan sampai. Negara ini utuh, negara ini tentram. Kalau umat Islam masih tentram, umat Islam masih tahan diri, negara ini akan tetap utuh kalau umat Islam masih tahan diri. Oke? 89%.
seapes-apesnya umat Islam yang tidak sholat sekalipun, kalau ada seruhan jihad, air laut bisa dikosongin sama umat Islam. Jadi jangan kau menista berlebihan kali, jangan kau anggap mainan yang seperti itu. Terlanjur Yesus anak Maria kau bilang binatang. Jangan kau persamakan Yesus yang kau setarakan dengan binatang dengan kami. Suara azan, lafaz azan pun kami tidak ridho kau hinakan seperti itu. Sakit nanti kami kau gituin. Saya sebagai Muslim, saya membela Yesus di sini. Ketika kau setarakan Yesus dengan makhluk yang keluar dari kubur, saya tidak terima. Ketika kau setarakan Yesus dengan makhluk yang berupa cahaya datang kepada Paulus, aku nggak terima. Ketika kau setarakan Yesus dengan binatang yang dijadikan tumbal penebus dosa oleh orang Yahudi, juga saya nggak terima. Saya di sini bukan menghina agamamu. Saya di sini membela Yesus. Karena Yesus itu pantas untuk dibela dari orang-orang kafir laknat seperti kalian. Yesus hanya untuk Bani Israel, bukan kepada kalian. Maka kami berdiri di sini untuk membela Yesus. Hati-hati kalau saya suruhkan komando. Hati-hati. Kalau saya sudah berdiri di depan dan menyuarakan jihad, saya tidak bisa tanggung jawab. Jangan kau pancing-pancing umat Islam. Nusantara ini sekuat apapun, kalau umat Islam yang berontak, kacau negara ini. Paham kau? Jangan coba-coba komunista begitu. Kau datang-datang menghinakan, itu ajaran si Edis kan, di luar negeri wajar. Kau masih di Indonesia ini. Jaga keutuhan negara kita ini, jaga. Diskusi boleh kita bangun, dialog boleh kita bangun. Karena diskusi dialog itu ilmiah. Diskusi dialog itu ada nilai, Bukan menghina seperti itu. Kau menghinakan umat Islam dengan sangat luar biasa kayak gitu. Hati-hati kau. Hati-hati. Ya. Jumlahmu di Nusantara ini cuma berapa orang? Jangan kau gitu. Indonesia ini bisa damai karena umat Islam mayoritas. Umat Islam bisa tahan diri. Kau lihat dalil kitabmu itu, Yohanes 4 nomor 24. Allah itu roh. Itu penghinaan. Allah turun ke bumi jadi manusia, taat sampai mati di atas tiang salib. Itu penghinaan. Tapi kami masih bisa tahan diri. Jangan kau ulang lagi itu ya. Jangan sampai saya hilap. Saya bisa serukan jihad. Pasukan jihad kami banyak, asal kau tahu. Yang kau nampak di luar itu, kami tertawa-tertawa. Kamu nggak tahu siapa di belakang. Ini dari tadi kita membahas siapa yang datang kepada Paulus, siapa yang datang kepada Nabi Muhammad. Bukankah agamamu itu diajarkan beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk? Jadikanlah seluruh manusia menjadi muridku. Kan itu perintah agamamu kan? Kami ini sasaran tembak untuk kalian jadikan Kristen. Penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Kami bukan binatang yang bisa didoktrin begitu saja. Bukan. Islam aja datang, Nabi Muhammad datang, ajarannya pun kami pertanyakan. Kenapa bisa seperti ini? Kami pertanyakan. Kami bukan umat yang kemudian cuma menerima begitu aja. Nabi Muhammad mengajarkan tentang Allah 13 tahun lamanya, asal kau tahu. Jadi bagaimana mungkin dengan modal penjajahan, perampasan hak, pengambilan rempah-rempah di Nusantara ini, segampang itu kami mau beralih?
kepada agama yang dibawa oleh penjajah. Gak mungkin. Boleh kami pindah ke agama kalian. Lawan kami dulu, berdebat, berdiskusi, terangkan kepada kami. Siapa Kristus yang kalian sembah itu? Jangan seenak perutmu begitu aja mau datang memaksakan kehendak. Mau mendoktrin, mendogma, jangan. Kita diskusikan agamamu, kami diskusikan agama kami juga. Silakan kau bertanya. Jangan kau menghina. Jangan kau merusak tatanan negara yang kita cintai ini. Sebab di Nusantara ini bukan cuma kamu sendiri. Banyak juga orang-orang Kristen yang masih cinta dengan kedamaian. Banyak juga orang Kristen yang suka dengan bertetangga dengan kami umat Islam. Ini ngapain naik lagi nih kuntilanak saat ini? Diturunkan lagi kun. Siapa yang naikkan ini? Gak ada adab juga ini. Itu dia ya. Yang hayalan agamamu, goblok. Ya jangan kayak gitulah. Paulus itu tidak punya silsilah. Siapa bapaknya, siapa kakeknya. Itu aja dulu kau selesaikan itu. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes penulis Bibelmu. Itu dulu kau selesaikan. Tidak boleh kayak begitu, saudara ya. Jangan karena keputusasaan kamu tidak bisa membela agamamu, kau kayak gitu. Jangan begitu. Kami juga bisa pleset-plesetkan ajaranmu kalau kamu mau. Tapi kan kami tidak lakukan itu. Malah yang kami lakukan sini adalah pembelaan terhadap kemuliaan Yesus yang diberikan sebelum dunia itu ada. Ya, yang kalian katakan dia mati terkutuk lah, menanggung kutuk dosa lah. Itu yang kami bersihkan dari sana. Dan kalau kalian tidak terima kemudian kami membela kesucian Yesus sebagai nabi dan rasul kepada Bani Israel, lawan kami, bantah kami dengan data. Yesus kau katakan Tuhan, kau mencemari ajarannya. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus kau katakan setara dengan Tuhan. Berarti kau cemari kemudian ajarannya gitu loh. Ya. Oke. Jangan lagi kau ulang lagi sekali lagi ya. Hati-hati kau. Hati-hati jangan sampai saya nggak sabar gitu ya temannya. Jangan kau lagi ulang menghujat, menghina begitu. Kalau kau cinta negara ini, kita diskusi untuk mencapai sebuah keadaan di mana silakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Begitu. Kita bingkai agamamu agamaku, agamaku agamamu. Kita bingkai masing-masing agama ini dengan meja diskusi. Kita bedah di meja ilmiah. Kita bedah. Kalau agamaku yang salah, oke, mari kita bahas. Agamamu yang salah, ayo kita bahas. Jangan begitu caramu. Gak bagus kayak begitu. Ya. Perlihatkan contoh yang baik. Kalau kau tak bisa kemudian membela akidahmu, membela agamamu di depanku, suruh pendetamu, pastormu ke sini. Suruh ke sini pendetamu, pastormu yang sekolah S1, S2, S3, S Tomang, S5, S neraka, suruh ke sini. Diskusi dengan Bang Suma. Jangan karena keputusasaanmu tidak mampu kemudian menghadapi saya sampai kau menghujat, jangan. Karena bukan cuma saya yang kau hina. Presiden orang Islam. Anggota DPR, anggota MPR orang Islam. TNI Polri kita orang Islam. Gubernur-gubernur kita umat Islam. Camat, desa, lurah semuanya kita umat Islam mayoritas. Kau menghina begitu, kau bukan menghina saya. Mending kau hina Bang Suma, giginya boneng, bopak. Bang Suma miskin, jelek. Dan oh, hina saya sehina-hinanya. Jangan akidah saya dong. Karena kalau kau hina akidah saya, kau hina akidah pemerintah. Atas berkat rahmat Allah, negara ini merdeka. Itu ada di Undang-Undang Dasar. Kau hina agama saya, kau hina dasar kemerdekaan kita. Gitu loh.
Kau hina agama saya, kau hina presiden kita. Jangan begitu. Saya aja yang kau hina nih. Oknum saya aja yang kau hina. Jangan agamaku. Itu sakit kali hati orang kok digituin. Tidak boleh begitu kawan. Kamu nggak suka suara azan, kamu keluar dari negara ini. Kau ke mana? Di mana tuh negara yang tidak ada azan? Kau ke situ. Ya, ini peringatan buat kamu ya. Peringatan buat kamu. Jangan kamu mengganggu kemudian kenyamanan berbangsa dan bertanah air di Nusantara ini. Terkait dunia diskusi, dunia debat, itu dilindungi oleh negara. Ya, setiap warga negara berhak untuk memberikan pendapat. Selama berdasarkan atas dalil, pasal, butir, ayat, dan tidak melanggar kaidah itu. Ingat itu. Jangan kau sakit hati dan kita berdiskusi. Ya buka komal juga, kau buka diskusi juga. Kami datang. Bahas Islam silakan. Sejauh kau menjelaskan Islam silakan. Sejauh kau tahu. Kami juga begitu kan. Kan agama syiar. Kamu diperintahkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Kan ada dalilnya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Dalilnya itu ada. Matius 28 nomor 19. Berarti kami ini juga mau dijadikan sebagai pengikut Kristus. Tunggu dulu kawan, jangan maksa kali, jangan maksa kehendak. Izinkan kami bertanya dulu tentang agamamu sebelum kami menjadi pengikut Kristus sama seperti kalian. Ya, bukalah diri kalian untuk kami tanyai. Kan begitu. Jangan malah menghujat, menista, kau nggak main-main yang kayak gitu. Janganlah. Ya. Mungkin kalau ada hal yang tidak kalian inginkan atau kami tidak inginkan, ya jangan dilakukan itu. Karena kapan umat Islam kemudian keberatan dengan apa yang kau lakukan itu? Bahaya. Kestabilan negara kita itu bahaya kalau umat Islam sudah berbicara sara. Karena umat Islam itu agama jihad. Jadi kalau umat Islam marah karena ekonomi, marah karena politik, marah karena kesehatan, marah karena pendidikan, tenang aja. Itu belum apa-apa itu. Kalau cuma marah gara-gara itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai umat Islam marah karena agamanya. Jangan sampai umat Islam marah karena jihad. Jangan. Karena kapan seruan jihad itu muncul, maka nyawa harus pergi. Kalau nyawa harus pergi sudah tak ada ketakutan terhadap musibah apapun, bencana apapun. Karena hanya ada Allah di situ. Jangan sampai seruan jihad itu ada gitu loh. Ya. Kalau ribut masalah ekonomi, harga barang-barang, harga pasar, itu masih belum. Tapi kalau Islam sudah ngangkat kalimat tauhid untuk jihad, berarti di situ nyawa. Dan Islam itu di situ. Islam itu sebagaimana kamu takutnya kepada kematian, segitu beraninya lah umat Islam itu kepada kematian. Kamu cinta kepada makananmu, begitu juga kami cinta kepada kematian. Karena kami yakin kematian itu mutlak. Lebih baik kami mati dalam keadaan jihad daripada mati yang lain. Mati yang kami rindukan adalah mati dalam keadaan jihad. Langsung surga. Maka jangan kau pancing kami berjihad. Itu loh. Ya, jangan. Kenapa negara-negara asing takut dengan negara Indonesia? Karena di Indonesia ini mayoritas Islam. Mereka tahu Islam itu jihad. Takutnya orang asing terhadap negara ini karena takut dengan umat Islam yang ada di dalamnya. Paham itu? Bukan takut sama kamu. Apa yang ditakutkan samamu? Gak ada. Kalian itu tidak ditakutin sama orang luar. Kenapa? Kalau mereka datang, kalian mengasihi. Kalian yang menyediakan fasilitas. Kalian jadi tukang urutnya. Kalian tukang cuci bajunya. Yang lap-lap sepatunya. Kalian. Beda dengan kami. Maka yang mereka takuti adalah umat Islam di Nusantara ini yang mereka takuti. Bukan kalian. Kalian malah mengasihinya kalau mereka datang. Bukan malah kemudian melakukan perlawanan. Karena itu kaidah dalam sebuah agama. Kasihilah musuhmu. Musuh penjajah. Begitu penjajah datang kau kasihi. Kau jilat ujung kaki sampai ujung kepalanya. Kalau kami enggak, kami agama jihad.
Begitu saudara. Ini siapa ini? Saudara Papa. Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum Bang. Alhamdulillah. Waalaikum. Sekian lama Iya, baru kali ini. Bang, makasih banyak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Tiap malam sering mengikuti room Abang dan mengikuti kegiatan-kegiatan Abang. Alhamdulillah Bang. Saya simpati banget sama Bang. Alhamdulillah Bang. Mudah-mudahan Islam ini ditegakkan seadil-adilnya dan semoga kita terhindar dari fitnah dari oten-oten agar kita hidup tentram di Indonesia ini. Bagi kaum oten, Iya. saya cuma hanya ingin menyampaikan, kalaulah ilmu kalian itu tidak ada, tolong belajar dulu. Jangan di saat ilmu nggak ada, kalian mentok, tidak bisa berpikir, malah kalian membuat onar. Membuat onarnya itu apa? Menghujat segala macam, seperti yang dibilang Bang Zuma. Gitu loh. Bukan saya karena fans beratnya Bang Zuma, tidak. Cuman apa yang dikatakan Bang Zuma selama ini, itu benar. Jadi bagi kalian, walaupun pendeta, apapun titel kalian belajarlah. Belajar dulu agama kalian itu, kita kalian itu. Baru kalian belajar dari Al-Quran. Baru bisa kalian menghujat kalau ada kesalahan di dalam Al-Quran. Seperti itu. Saya geramnya gini Bang Zuma. Setiap ada oten lain, di room Bang Zuma maupun dekat apa satu lagi itu, malam juga dia live. Itu nggak berbobot gitu, nggak ada yang berbobot sama sekali. Iya. Ya, ini kemana larinya ya yang di luar dari konsep gitu loh. Jadi Iya, sekali lagi ya oten-oten ya belajar. Kalau kalian mau menyerang akidah orang, lebih bagus kalian itu DM, kalian fight gitu loh. Kalau menyerang akidah, tapi kalau pribadi terserah kalian gitu. Saya tinggal di Medan. Betul Bang. Jadi kalau misalnya kalian tidak tahu apa-apa, jangan menyerang akidah seseorang. Kalau seperti itu, Allah pun ya Muhammad pun, Allah itu menyuruh kita itu berperang kalau sudah masalah akidah. Mantap masukannya luar biasa Bang. Izinkan Oke. teman-teman Kristen ya Bang ya. Kalau ada berapa harga? Udah Dek. Sudah Dek, udah. Saya habis ini mau izin sholat asar dulu. Lanjut. Jadi dari itu aja Bang Zuma, yang saya katakan Bang Zuma. Ya mudah-mudahan kita ini akidahnya tetap, semoga kita bertambah ilmunya, dan bagi teman-teman seluruh Indonesia, marilah kita belajar dan terus belajar, karena sampai akhir hayat itu kita diwajibkan belajar supaya apa? Supaya Ustaz tidak mudah kita mempengaruhi akidah kita gitu loh. Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Makasih Bang Zuma. Teman-teman sahabat semua. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Oke, Dinda Goldian diambil alih dulu, saya ibadah dulu, Dek. Iya, Gurunda saya nggak mau drop. Ibadah dulu. Oke, siap. Oh gitu. Tunggu. Pak Hasim, Assalamualaikum Pak Hasim. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju yang disampaikan Bang Zuma tadi, saya setuju sekali. Kalau sampai dihina-hina agama kami, saya setuju. Saya selalu mensupport sama Bang Zuma, sehat selalu, jaga kesehatan Bang Zuma. Begitu aja Bang. Siap, makasih sahabatku. aja, Bang. Jawa Timur tengoklah kan. Tuh tengoklah. Jawa Timur. Jangan sampai kami suarakan jihad, jangan sampai. Itu benar bersama. kata-kata sampean itu. Sakit hati Bang, sakit hati. Iya. Benar. Ku bilang orang yang tidak sholat pun kalau dia KTP-nya Islam lebih duluan jihad kalau sudah ada seruan.
itu. Apalagi orang yang sudah beriman kuat. Itu ya Bang ya. Thank you ya Bang Hasim. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Sehat selalu Sama-sama, semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah Goldian sudah moderator. Oke. Dek, saya ibadah dulu. Siap, dilanjut Gurunda. Oke, Goldian standby dan Bang Handi akan ambil alih. Thank you teman-teman Muslim yang sudah naik menyampaikan keluh kesahnya. Sekarang kita balik ke diskusi kita sore hari ini. Silakan untuk teman-teman Kristen naik. Tema kita pada sore hari ini, yang datang ke Nabi Muhammad dan Paulus itu siapa? Tadi beberapa poin sudah dijelaskan oleh Gurunda Zuma. Kalau yang datang kepada Paulus itu seorang yang ngaku Kristus dan ngaku dirinya itu Mesias. Sesuai nubuatan Yesus yang termaktub dalam Matius 24. Waspadalah terhadap penyesat yang datang memakai namaku dan mengaku akulah Kristus. Nah, tentunya setelah dibuktikan di dalam ayat Ibrani 9 nomor 27 bahwa Yesus itu sama seperti manusia yang hanya hidup sekali dan nanti akan dihidupkan kembali di akhir zaman. Jadi kalau ketika ada sosok yang mengaku Yesus dan mendatangi orang-orang, bahkan Paulus, Murtadin, Resulil Lubis, pendetaan di Simon dan lain sebagainya, patut dicurigai. Karena apa? Ayat yang diucapkan Yesus tidak ngomong demikian. Apakah benar itu Kristus penyesat yang sesuai dengan Matius 24, atau Kristus yang asli yang adalah anak Maria yang sudah jadi Kristus? Oke, selamat siang Bung Barong. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan jihadnya, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap nunggu komando ya, Bung. Kita siap ini, kita siap NTB, Bang. NTB. Nah lo, Ten. Makanya jangan macam-macam. Lo itu tanpa Katolik cuma 6%, ditambah Katolik 8%. Kok nge-framing, kok nantang-nantangin kita yang mayoritas. Islam di Indonesia, Indonesia itu damai karena Islam. Kita Coba udah banyak pembukaan Undang-Undang Dasar alinea kedua itu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur yang di dalamnya ada nilai-nilai Islam. Kenapa Muhammadiyah nyebut negara ini itu baldatun thayyibatun wa ghafurur rahim? Negeri yang damai, aman. Gemari Pak itu tertukil di mana? Ayat Al-Qur'an. Coba lihat founding parents kita. Apakah mayoritas dari penjajah? Enggak. Mayoritas Muslim? Yes. Bahkan pembukaan Piagam Jakarta yang termaktub di dalam ayat ke-1, sila ke-1, itu nilai Islam awalnya. Tapi karena kita sayang kalian, maka kewajiban dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, kita rela agar kita rukun. Sumbangsi siapa? Islam. Siapa yang mengusulkan mengganti itu? Ki Bagus Hadi Kusumo, tokoh Islam. Jangan macam-macam kalian. Kita udah siap, Hidup Bang. di negeri ini hanya numpang. Gitu ya. Kita menunggu gerakan, Bang. Kita menunggu perintah, Bang. Oke, Bang. Udah siap nih, kita udah siap. Kapanpun Naikkan aku Goldian. Kristen dulu ya yang naik ya. Ya itu aja, Bang ya. Saya turun dulu ya, Bang. Assalamualaikum. Oke, siap Bang Barong. Waalaikumsalam. Assalamualaikum selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jihad, Bang, sekarang. Salam dari Lampung. Oke, mantap. Jadi nanti nunggu komando. Halo Bro Resa, multi ya. Aku Kristen Goldian. Multi kalau mau naik. Jangan gaptek banget loh. Ada di bawah sendiri tuh nomor 4 dari kanan, gambar 2 orang. Nah, itu pencet multi loh. Oke, teman-teman, kita kondusif, kita balik diskusi dulu ya, teman-teman ya. Harbi itu para penghujat-penghujat itu. PT Tina Wong Lampung tek we. Oke, mantap Bang. Antimo siapa tadi yang pengen diskusi? Naik.
Oke, izin aku taruh bawah ya Bang Bontot. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah bang, makasih bang. Oke, Gini, thank you. gini, Jazakallahu gini, Gol. khairan, Kapsiro. Gue gini ya. Assalamualaikum. Santo. Sebenarnya mereka ini anak-anak culun, korban dari provokasi provokator yang namanya Edis. Beraninya hanya di media sosial saja. Sudah beberapa kali kami buktikan kok. Beberapa penghujat kami datangin gitu ya. Nggak segalak waktu di media sosial. Udah contoh ya si Kendi Susanto yang penghujat Nabi kita itu. Kami datangin nggak ada itu ngomongannya. Apa yang terjadi? Tunduk, lesu, nggak ada banyak suara, nangis, minta maaf, nggak bisa apa-apa kalau udah ketemu. Jadi mereka ini hanya memang provokator, memancing amarah umat Islam. Jadi teman-teman Muslim jangan terlalu terprovokasi orang-orang yang seperti begini. Insya Allah kita bisa ketemu kok nanti. Suatu saat ada tim khusus dari kami akan mencari orang-orang yang kayak begitu. Betul. Jadi udah berapa kali kami datangin, ya mereka nggak bisa apa-apa, nangis, mewek, nggak bisa apa-apa. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan. Tapi tetap kita waspada. Kali lagi orang yang kayak begini ketemu sama kita, itu nggak akan pernah berani. Kerjanya apa? Nangis, minta maaf. Itu kira-kira yang sering terjadi selama ini. Makasih. Oke, aku mau jawab antimo ya. Masa Allah tabrak Allah, sodok Allah. Nah, yang lo sampein gak ada dalilnya. Ah, lo ngehujat. Yang sodok-sodok encus itu kalian. 2 miliar manusia nanti di sorga, disodok-sodok encus, Wahyu 19. Sang encus akan mengawini orang Kristen. Jangan berbalas pantun kalau jangan udah. Oh, Udah, enggak apa-apa. Ini ngejawab, nggak apa-apa. Allah sodok Allah nggak ada. Encos kalian sodokin ada. Digilir itu kalian jadi pengantin. Berapa? 2 atau 3 M orang Kristen. Yang disodok siapa ini nih? Ku bukain dalilnya Wahyu 19 nomor 7 ya. Yang disodok siapa sekarang? Yang disodokin siapa? Ah. Enak gak tuh makan tuh? Apa yang lu tabur? Baca. Udah. Ayolah diskusi baik-baik gitu loh. Kenapa sih kalian? Nah, baca. Ya. Sini. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba, hanya gede ya, domba gede siapa? Cus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini loh yang kalian tunggu-tunggu kan? Ya, sesuai data itu. Ini kan yang kalian tunggu kan? Perkawinan Tuhan kalian dengan kalian yang jadi mempelainya. Siapa yang sodok-sodok? Siapa yang mau disodok-sodok? Di Wahyu 19 nomor 7 ini. Sini naik. Siapa sekarang yang disodok? Diem. Kalian yang akan nyodok-nyodok ini loh. Kreston. Orang yang kayak gini jarang baca Bible dia. Gini loh ya, pendeta yang sering membaca Bible itu pendeta ini mengintrospeksi diri bahwa kita nggak boleh agresif. Karena kalau kita agresif, ya tabokannya ada di Bible. Jadi orang-orang yang agresif kayak begitu jarang baca Bible, Gol. Ya sekali-kali memang harus ditabok pakai data gitu aja sih. Iya, nggak apa-apa, tanya lagi. Nggak, di sini aku nggak menghujat, aku ngejawab dan komparasi. Aman, terbebas dari hukum. Sekarang kalau ngomongin sodok-sodokan, siapa yang disodok 2 miliar orang yang akan jadi pengantin anak domba ini? Bayangin teman-teman, 2 miliar orang akan gantian mengkawinkan anak domba ini. Yang disodok siapa? Nggak ada, lenyap kan nantimu. Nangis. Kitab lu dipotek-potek nangis. Macem-macem.
Masih berani nggak? Ayo coba, mau komen apa lagi antimu? Nangis. Wah, kabur, cengeng. Kabur dia. Lu kabur-kaburan. Kenapa Bu Darni? Bu Darni dibawa naik lah Bu Darni. Kenapa nggak mau naik? Luruskan ini data Bu Darni. Muslim nggak pernah kabur-kaburan ya. Nggak kayak junjungan sebelah Ono. Disamperin orang Yahudi kabur. Samperin tentara Romawi kabur. Kita nggak pernah diajarin kabur-kaburan. Ada di depan mata, tantangan, kita balas kontan. Itu Muslim. Kamu di siapa nih? Halo Bang Jerry. Jairi, Bang Zai. Jairi silakan Jairi. Jairi. Ya. Bang Jairi silakan. Kenapa Bang Jairi? Waalaikumsalam, Bang. Oke, Bu Darni, ganti akun naik Bu Darni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Nge-lag Bang. Di bawah benerin sinyal dulu. Sinyalnya nggak bener Bang. Yang namanya perkawinan, coba buka di KBBI apa arti perkawinan, Gol? Prot-prot, perkawinan itu prot-prot. Enggak lah, buka aja dulu. Perkawinan adalah suka KBBI ini. Punya lobang dengan pedang. Cek, bentar. Soundcard udah masuk belum? Ngomong Bang Andi, coba. Ya, perkawinan menurut udah masuk. KBBI. Perkawinan KBBI, coba aja buka. Man. Kok doubling ya? Bentar. Cek. Bentar. Apa ini? Oke, kita ngengkan teman-teman. Jadi arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu pengertian perkawinan. No, lu makan no, terhitung, lu makan. Apa ini kawin? Hubungan kelamin, berkelamin. Makan tuh. Mau ngapain lo di sorga sama anak domba? Gitu. Enak. Enak. Ingat ya, ketika lo menghujat Islam, Bibel lo yang pasang badan. Bibel lo yang pasang badan. Mau bahas kawin? Ini Bibel lo pasang badan. Makanya sebelum buka mulut, baca dulu kitab lo. Kalau kita di Islam itu bukan kawin namanya, tapi nikah. Kalau di sebelah itu nggak ada kata nikah, tapi memang kawin gitu ya. Ya, Anda bisa artikan itu kawin itu sebenarnya untuk siapa gitu ya. Jadi kalau umat Islam itu pernikahan bukan perkawinan. Ya, jelas Wahyu 19 nomor 7 itu tadi ada itu perkawinan anak domba. Jadi ada yang kawin begitu. Ini data jelas begitu. Ya silakan aja pendeta menafsirkan seperti apa. Tapi kalau Anda menafsirkan perkawinan atau dasar katanya adalah kawin, Anda tafsirkan kawin itu bukan sebagaimana KBBI, berarti Anda tidak mencintai bahasa Indonesia dengan baik. Itu aja sih. Mana tadi antimu? Masih mau komen antimu? Masih mau? Udah, tobat dia udah. Kabur, gak Tuhannya, kabur-kaburan.
Hayalan saja. Ajaran lo yang hayalan itu. Jadi karena di Indonesia ini mayoritas Islam, kita punya buku nikah, begitu mereka juga ikut-ikutan nikah lu, nikah gitu loh. Woi, kagak ada istilah nikah di ajaranmu coy. Di mana coba tunjukkan kata nikah? Gak ada yang nikah itu di ajaran Islam. Kalau ada itu ya kawin, gitu ya, konotasi kawin ya terserahlah, pakailah itu. Tapi jangan pakai istilah Islam dong. Kenapa sih kalian nggak mempunyai jati diri gitu? Ya, coba kalau nikah, beda arti nikah sama kawin. Kalau kawin itu, coba kalau misalnya nih contoh nih, ada guguk sama guguk, lagi gancet, gol. Guguk sama guguk gancet. Lu bilang, guguk tuh lagi nikah atau lagi kawin? Kawin. Ah gitu. Enak aja. Kawin Bang Andi. Gak usah lah ke Islam-Islaman deh, kan Anda gak suka Islam. Ini juga LAI tuh, LAI juga ini. Kan Anda kan nggak suka Islam. Ya udahlah, jangan pakai istilah Islam. Nggak suka tapi dipakai. Ini kok nggak bener, ada malunya, nggak ada jati dirinya gitu ya. Konsisten lah. Pakai yang Yunani gitu ya, originalitasnya apa, ya ikuti aja udah. Jangan berbau Islam, berbau original teks lah, berbau Yunani kan gitu.